presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Iya, seneng banget itu, Mbak. Ya Allah. Boleh. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Narasi satu putaran dalam Pilpres 2024 untuk menghemat 17 triliun rupiah adalah penyesatan nalar jika tak boleh disebut pembohongan. Kalau mau hemat, bukankah tak perlu mengadakan pemilu? Yang dalam pemilu 2024 ini negara menganggarkannya sebesar 71,3 triliun rupiah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, jika beda jangan baper. Jika baper, jangan membohongin rakyat jelantah dengan hilirisasi. Tapi ujung-ujungnya cuma bagi-bagi konsesi bagi para elit saja. Rakyat jelantah tetap saja belangsak. Anggaran biaya untuk pemilu, terutama Pilpres hingga 2 putaran, sudah dianggarkan dan disepakati dan menjadi bagian dalam APBN kita. Bahkan dengan total anggaran negara sebesar 71,3 triliun rupiah itu sudah diberikan kepada para berhak 20 bulan sebelum Februari 2024. Besarnya anggaran pemilu ialah untuk kepentingan eksistensi dan keberlangsungan negara berbentuk republik dengan sistem demokrasi. Tidak untuk setiap bulan atau tahun, tapi setiap satu periode kekuasaan yang juga telah ditetapkan per 5 tahun sekali. Itu biaya demokrasi yang disepakati. Karena demokrasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan bernegara. Itu syarat esensial kehidupan berbangsa bernegara yang tidak ternilai harganya. Jika dikatakan menghemat 17 triliun rupiah anggaran, sekiranya putaran kedua tidak dilangsungkan karena ada satu pihak menang mutlak di putaran pertama, namun jika satu putaran itu menghasilkan presiden dan wakil presiden yang buruk, yang otoriter, yang anti kritik, yang tidak menghargai etika, yang tidak menghargai ilmu pengetahuan, bisa menjadikan bangsa dan negara ini dirugikan berlipat kali dari 17 triliun rupiah itu. Karena dari pemimpin yang bermutu rendah itu dan tidak amanah itu, praktek KKN, kolusi, korupsi, nepotisme bisa makin menggila. Lihat saja korupsi yang berlangsung terutama melalui bansos-bansos yang akuntabilitasnya longgar. Praktik KKN sangat kental. Misal saja soal minyak goreng gratis untuk rakyat. Kolusinya bisa antara pabrik minyak goreng dengan penguasa, korupsinya antara penguasa dengan anggaran negara, nepotismenya bisa antara regulator dan pelaksana lapangan. Di situ bukan hanya belasan triliun, tapi bisa ratusan triliun rupiah. Duit negara bisa tersedot dan sulit terlacak pertanggungjawabannya. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, dan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, sangat tahu soal ini. Kecuali mereka merasa tidak digantung nasibnya oleh kekuasaan. Apalagi bansos-bansos di tahun politik ini. Jokowi tidak menunjuk Mensos, Menteri Sosial, untuk membagikan bansos. Karena berbeda dukungan atau koalisinya. Lihat bagaimana omongan Airlangga dan Zulkifli ketika bagi-bagi bansos. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3.
Membandingkan kerugian 17 triliun dalam kapasitas dan sudut pandang pribadi, personal, duit segitu itu tentu saja besar sekali. Apalagi dalam pandangan saya pribadi yang saldonya minus. Tetapi untuk anggaran negara, apalagi dalam konteks per 5 tahun sekali, dengan segala resikonya yang tidak ternilai, sangatlah tidak sebanding. Jangan sesatkan rakyat dengan perbandingan atau logika yang membodohi, menyesatkan. Meskipun bisa dimengerti, kenapa memakai argumentasi itu? Karena yang ingin ditarget sebenarnya adalah rakyat jelantah yang bisa dibodohi. Dengan logika sesat itu, rakyat diajak pragmatis untuk cepat-cepat menyelesaikan pemilu ini dengan memenangkan paslon tertentu. Siapa paslon tertentu? Ya, siapa yang paling ngebet menang satu putaran? Paslon yang didukung penguasa atau paslon yang mewakili kepentingan penguasa? Penguasa atau kandidat yang didukung penguasa punya agenda kepentingan sendiri, yakni memenangkan kandidasi dalam konteks dan konsep keberlanjutan kekuasaan. Ini kata lain dari 3 periode dan penundaan pemilu yang gagal diajukan. Meskipun dalam dinamika politiknya, keinginan kuat menang satu putaran adalah karena ketakutan kalah di putaran kedua. Apalagi desain Pilpres 2 paslon juga gagal dengan tak bisa disatukannya Prabowo dengan Ganjar. Maka ambiarlah semuanya. Dengan 3 paslon bagi paslon dukungan penguasa yang mengusung keberlanjutan, putaran kedua adalah hantu blau. Bukan hanya boros 17 triliun rupiah, tapi harus berbagi dengan paslon yang mau berkoalisi di putaran kedua. Masalahnya, tak ada makan malam dan makan siang gratis. Kalau cuma sarapan pagi dengan sebungkus nasi dan sekotak susu, Prabowo Gibran pun sudah menjanjikannya sanggup dengan anggaran negara. Tapi kalau bagi-bagi konsesi, itu pasti borosnya lebih dari 17 triliun rupiah. Itu pun jika paslonnya lulus putaran kedua. Kalau paslon dukungannya kalah di putaran pertama, ambles bumi. Keinginan menang satu putaran merupakan keinginan semua kontestan. Itu wajar untuk menyemangati diri sendiri dan pendukungnya, karena syaratnya memang super berat. Tetapi niatan sesungguhnya, hidden agendanya, bisa sama sekali berbeda. Itulah maka kita paham bagaimana seluruh selagorde aparat pemerintah bergerak, organ-organ sayap pemerintah menggeliat jika tak ingin dipecat atau dipindah tugas. Tentara bintang 4 pun bisa-bisa turun pangkat karena salah ngomong. Dengan narasi menang satu putaran, menghemat anggaran negara di desa-desa, tidak sulit mendengar hal itu. Tema narasinya hemat anggaran negara. Jurkam satu putaran di medsos juga berjibun, ditambah teks satu putaran lebih damai. Padahal damai atau tidak tergantung permainan penguasa, karena negara juga sudah mengeluarkan anggaran untuk biaya pengamanan dengan tambahan biaya operasional TNI dan Polri. Ada juga jurkam mak bedunduk yang datang tak diundang, pergi tidak mengembalikan KTA. Sosok misterius gitu tiba-tiba bisa berkeliaran dari desa ke desa, kampung ke kampung, belusuan, pesantren ke pesantren. Kalau ke kampus, tidak, karena sasarannya masyarakat yang menurut mereka kurang terdidik dan akses informasinya terbatas. Persis seperti pemilu dengan sistem noken, tapi beda wujudnya. Omong kosong dengan one man, one vote. Semua kontestan ingin menang satu putaran, itu logis. Tetapi sekali lagi memaksakan satu putaran dengan menghalalkan cara, meski dengan alasan menghemat anggaran negara, adalah pembodohan jika tak boleh disebut logical fallacy, kesalahan logika karena nafsu kuasa.
Apalagi menjadi dirijen untuk orkestrasi lembaga survei demi membangun opini publik agar kemenangan satu putaran tampak logis, wajar, karena buktinya tuh angka survei. Bagaimana mestinya? Mestinya biarkan rakyat jelantah memilih siapapun calon pemimpin yang mereka yakini. Meski dengan cacat etika, ya sudahlah, daripada lebih mawur lagi kita. Terima saja para capres-cawapres dari sisi prosedural dan legalitas. Soal aspek legitimasi kita pertaruhkan di hari coblosan 14 Februari 2024 itu. Apakah hati nurani dan nilai-nilai kemuliaan demokrasi masih hidup di hati 204 juta manusia Indonesia yang terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap. Dari sekian banyak strong voters, ada swing voters, ada pula undecided voters. Di antara itu semua, kecuali strong voters tentu, ada suara-suara berbeda. Ada anak-anak muda yang ternyata juga tidak mengidolakan Gibran, bahkan malu mengakui kehadiran anak presiden itu. Tidak semua orang bodoh dan miskin bisa ditipu daya oleh gimmick. Tidak semua takut diancam tak bakal mendapatkan bansos atau BLT. Yang menyedihkan itu ketika presiden berkonvoi, presiden dalam mobil yang melintas mengacungkan 2 jari, tetapi rakyat jelantah yang berbaris di tepi jalan mengacungkan 3 jari. Dan belum ada lembaga survei yang berani mengumumkan hasil survei mereka mengenai approval rate Jokowi yang paling muhtadir. Meskipun ya kita tidak tahu apa hubungan presiden ini dengan paslon tertentu, kok sering dibelanya dan sering digantikan posisinya berkampanye darat. Mungkin ada paslon yang mungkin memilih tetap menjadi menteri dan tetap menjadi wali kota supaya dianggap pekerja keras. Para capres-cawapres berkampanyelah dengan menghargai rakyat jelantah. Jangan sekedar ngomong kalau tidak suka jangan dipilih, tetapi diam-diam main paksa dan intimidasi bansos. Apalagi yang mulutnya doer muji-muji rakyat sudah cerdas, tapi dengan cara pembodohan.